menyembah selain Allah, zina, mudamminul khamri, minum minuman keras, akul walidain, durhaka kepada orang tua, riba dan lain sebagainya. Terus dosa kecil. Pernah ditanyakan kepada Ibnu Abbas, wahai Abdullah bin Abbas, apa sih perbedaan antara dosa besar dengan dosa kecil? Ibnu Abbas jawab, pokok nek dosa disebut nek Al-Quran niku dosa gede. Apa wae dosa kok disebut nek Quran iku dosa gede. Apapun dosa yang disebutkan oleh Al-Quran itu dosa besar, seperti syirik, zina, mencuri dan lain sebagainya. Berarti dosa kecil itu adalah dosa yang tidak disebutkan oleh Al-Quran. Contohnya apa dosa cilik sing ora disebut nek Quran? Orang pernah ngelakoni dosa atau sampean? Lah apa dosa cilik contohnya apa? Riba ngerasani itu dosa gede. Ada ayatnya. Wala yaktaba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Jangan di antara kalian saling menggunjing, saling menghibah. Apakah kalian senang memakan bangkai saudaranya sendiri? Dosa besar. Apa contohnya? Mencuri singkong, dosa. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Wis timbang gak iso nyontukno wong sampean gak apal Quran yo angel. Ngene. Dulu Rasulullah pernah menceritakan ada seorang wanita yang ahli ibadah. Cuma wanita ini gelo, geteng karo kucing. Benci sama kucing. Entah karena setiap mau makan pindangnya kalah cepet karo kucingnya. Jadi setiap mau manggil ikan, mau ngambil ikan sudah nggak ada, dimakan sama kucingnya. Akhirnya perempuan ini nangkap kucing, dimasukkan ke dalam kamar, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, mati. Membunuh kucing dengan sengaja, tidak ngasih makan, tidak kasih minum. Ini kelihatannya remeh, dosa kecil, tapi kalau Allah murka, amal ibadahnya ditolak, dosanya diterima. Makanya ojo geliman ngremeh ke dosa najan cilik, sapa nyono dosa cilik itu justru nyebab murkane Gusti. 1, 2 cepet. Yang ketiga, keempat, 5 ini yang akan kita pokok pembahasan. Yang ketiga, Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan wa katama auliya'ahu bainal ibad. Allah merahasiakan wali-walinya di antara hamba. Bapak Ibu pangapunten, wali niku sinten? Siapakah wali itu? Wali itu adalah kekasihnya Allah. Wali itu siapa orang yang dicintai Allah itu namanya wali. Setiap kampung itu ada wali. Setiap desa ada wali. Setiap kecamatan, kabupaten ada walinya. Di sini ada walinya, ada. Siapa walinya di kabupaten ini dirahasiakan oleh Allah. Kenapa wali itu dirahasiakan oleh Allah? Supados kula jenengan boten ngremehke siji-sijine wong, sapa nyono wong sing mbok remeh dadak waline Gusti. Agar kita tidak meremehkan siapapun. Siapa tahu orang yang kita remehkan itu justru walinya Allah. Bapak Ibu, setiap majelis taklim, majelis zikir seperti ini, di sini ada walinya, Pak. Siapa walinya? Apakah orang yang di atas panggung ini yang dimuliakan ini? Belum tentu, Pak. Apakah orang yang bergelar bauannya sampai kadang nyebutnya salah? Yang di depan ini? Belum tentu. Apa sing pegang mic ini? Tambah mboten tentu nih. Jangan-jangan walinya yang hadir di sini juga kita nggak tahu. Jangan-jangan yang hadir di sini walinya justru penjaga sound systemnya, Pak. Mana penjaga sound systemnya? Di belakang ini, Pak. Di depan. Dia tidak tampak dari depan, nggak pakai kopiah, nggak pakai sarung, nggak pakai surban, tapi ikhlas, Pak. Untuk acara pengajian ini pangapunten sound systemnya bayarnya separuh, Pak. Walaupun nggak pakai kopiah, nggak pakai sarung, kalau dermawan, lumen, wali, Pak. Daripada kopiahan putih, surbanan, jubahan, tapi medite ra karo-karuan. Bagi yang Melayu nggak paham medit, pelit, Pak. Karena Allah tidak melihat pakaian seseorang, yang dilihat Allah itu adalah hatinya. Jangan pernah kita meremehkan siapapun. Siapa tahu orang yang kita remehkan itu justru walinya Gusti. Jangankan wali, Bapak Ibu, jangankan wali,
Nabi mawon ngantos sak mangke tasih enten ingkang sugeng. Nabi sampai hari ini masih ada yang hidup. Yang masyhur namanya Nabi Khidir alaihi salam. Yang tidak masyhur namanya Nabi Ilyas. Yang sering disebut orang itu Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Khidir Bapak Ibu sampai hari ini masih hidup. Usia Nabi Khidir 8.000 sekian tahun. Lama, tua sekali Nabi Khidir. Biasanya Bapak Ibu Nabi Khidir itu kalau hari Sabtu besok ini, biasanya Nabi Khidir seneng di pinggir sungai. Di Sintang ini ada sungai enggak? Ada. Tengpundis. Kapuas. Kapuas. Dekat dari sini. Ini selatan atau utara? Kesana ini selatan atau utara? Utara. Kok sing sitok selatan? Kalau kita hari Sabtu keleresan, kebetulan hari Sabtu kita berada di pinggir sungai Kapuas misalkan, di situ ada orang yang kita tidak kenal. Bapak Ibu hati-hati, terutama untuk bapak-bapak hati-hati. Kalau ada orang yang kita tidak kenal hari Sabtu di pinggir sungai, tolong ajak musafahah, ajak salaman. Jangan itu Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Khidir kalau di beberapa riwayat disebutkan ciri khas Nabi Khidir itu jempol tangan kanannya ini nggak ada tulangnya, jadi gembuk, lembut, lunak sekali karena nggak ada tulangnya, nggak ada kukunya. Jadi kalau kita hari Sabtu di pinggir sungai ada orang yang tidak kita kenal, tolong jangan salaman Pak, langsung rodok pitek jempolannya. Kok sampan pitek kok klotak? Oh bukan berarti Pak. Bukan apa Pak? Oh saya cari yang tidak muni klotak Pak. Saya pernah dikasih cerita sama mbah saya tahun 92-93. Hatoha dalem Mbak. Nanti nak kalau besar jangan pernah engkau menghina. Jangankan menghina, jangan pernah engkau meremehkan siapapun. Karena biasanya Allah ngirim seseorang untuk menghinakan orang yang di dalam hatinya ada riak-riak kesombongan, dimulai dari meremehkan orang lain. Sinten Mbah? Nabi Khidir alaihi salam. Ada seorang santri tanya, Mbah, iya nak, bisakah orang seperti saya ini bertemu dengan Nabi Khidir? Semua orang bisa. Yang penting hatinya bersih, pikirannya bersih, nggak ada rasa dendam, nggak ada rasa benci. Lah pripun mbak carane? Nah, ini tahun 92-93. Kalau kalian ingin ketemu Nabi Khidir, sowanlah di Pasuruan. Di salah satu kiai Pasuruan itu ada yang masyhur, Nabi Khidir sering berkunjung ke sana. Kalau orang Jawa nyebutnya nek Jumat wage Nabi Khidir sowan mriko. Kalau di Sintang ada wage pon kliwon legi ada? Nggak ada, ya itu orang Jawa. Hari Jumat saja. Akhirnya santri ini kalau kepingin panggil Nabi Khidir, Mbah, saya ingin ketemu Nabi Khidir. Ya coba sowan ke sana, minta petunjuk sama kiai yang namanya ini, rumahnya ini, desanya ini, minta petunjuk ke sana. Santri ini berangkat Bapak Ibu ke sana, sowan sama Mbah Yai. Pak Kiai, nggih nang. Kula kepingin ketemu Nabi Khidir, saged. Insya Allah bisa nak. Bagaimana Mbah Yai caranya saya ketemu Nabi Khidir? Besok ini kan kebetulan hari Jumat wage nak. Nggih Mbah Yai, jadilah penerima tamu di rumahku ini. Setiap orang yang kamu persilahkan masuk, nanti pas ketemu Nabi Khidir, pas Nabi Khidir kamu persilahkan masuk, sampai tak kasih tahu, ini loh nak Nabi Khidir, mintalah doa. Suweneng santri niki, alhamdulillah aku arepan ketemu Nabi Khidir. Mulai ba'da subuh sampai maghrib santri ini jadi penerima tamu. Habis subuh datang tamu, orang hidungnya mancung pakai jubah seperti orang Arab, dicium tangannya, siapa tahu Nabi Khidir, dipersilahkan masuk. Ada orang pakai jubah, pakai sorban, dicium tangannya. Ada orang jenggotnya panjang, wajahnya bersih, bersinar seperti orang yang ahli tahajud. Karena orang yang terkena air wudhu itu kelihatan Pak, wajahnya bersinar. Kalau orang yang wajahnya butek, ireng, itu bukan karena wudhu, tapi karena saking kakean tayamum. Sing ireng-ireng loh, kakean tayamum. Karena orang yang terkena air wudhu itu wajahnya bersinar, dipersilahkan masuk. Sampailah Bapak Ibu jam 11:30.
Sebentar lagi 10 menit lagi ini masuk waktu sholat Jumat. Ada pengemis datang. Oh, iklan. Ini sebenarnya rahasia, dibacakan nggak apa-apa ya? Mohon maaf Bapak Kiai, nyuwun izin jedah sholawatan kagem mengedarkan infak. Yo nanti kalau sebelum doa, ini wayang ngaji enak ibu ganggu lho piye. Nanti sebelum doa 10 menit kita kasih waktu untuk sholawatan sambil mengedarkan infak. Setuju nggih? Mosok Nabi Khidir diselak infak ya. Masya Allah. Pun Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai mana tadi ceritanya? Habis subuh. Pengemis. Jam Jam 11:30 pengemis datang. Pengemis kalau bahasa Jawa pakai capil, pakai caping lebar. Nak, minta nak seikhlasnya nak. Sama santri ini dikasih uang. Maaf nak, Mbah Yai wonten dalem, apakah Bapak Kiai ada di rumah? Kulo kepingin sowan. Santri ini matur, Pak, pangapunten jenengan tingali sakniki jam pinten. Panjenengan lihat sekarang jam berapa Pak? Ini sebentar lagi sholat Jumat. Bapak Kiai khutbah, Bapak Kiai ngimami pun kersane persiapan. Mangke nek kepingin sowan habis Jumatan mawon nggih. Kalau ingin sowan habis Jumatan saja. Pangapunten Mak, nak kula niku nek badhe Jumatan mboten saged. Saya itu kalau habis Jumatan saya nggak bisa nak. Saged kula sak mangke. Kalau saya ingin sowan ya sekarang nak. Pangapunten Pak, mangke mawon badhe sholat Jumat. Ya sudah nak, kalau sekarang nggak bisa, biar saya tak melanjutkan perjalanan. Monggo Pak, jenengan terus ke, wong sampan kandhanane rada angel. Lunu. Sampai maghrib Bapak Ibu, sampai maghrib. Santri niki mboten dipanggil kali Mbak Yai, dia tidak dipanggil sama Mbak Kiai. Beliau sowan matur, Pak Kiai, apakah Nabi Khidir sudah kesini? Sampun nak, Nabi Khidir sudah kesini. Lah saya kok nggak dikasih tahu? Kan Bapak Kiai sampun matur, kalau Nabi Khidir datang saya dikasih tahu. Nah, bagaimana mungkin aku memberitahu tentang keberadaan Nabi Khidir, kedatangan Nabi Khidir? Wong Nabi Khidir datang kamu usir. Nabi Khidir itu yang ngemis tadi nak. Nabi Khidir itu yang ngemis tadi. Bapak Ibu pangapunten, kita hati-hati. Besok kalau ada orang yang ngemis datang, tolong ditanya, sampai Nabi Khidir apa bukan? Jangan-jangan orang yang kita remehkan itu justru orang yang dicintai oleh Allah, justru itu adalah walinya. Pangapunten, hari ini banyak sekali orang dari arah timur sana, ada pengemis datang, nak apa bu? Cepet nak, cepet, pintunya ditutup, cepet nak. Ya Allah, sesama manusia hari ini empati kita hilang. Rasa kasihan kita terhadap sesama manusia hilang, apalagi terhadap binatang, apalagi terhadap alam raya ini. Santri niki sedih Bapak Ibu. Wes nak ora usah susah. Lah pripun Mbah Yai, saya nggak bisa ketemu Nabi Khidir, nggak mendapatkan doanya Nabi Khidir. Nah, besok Jumat kesini lagi. Tapi tolong hatimu dijaga, pikiranmu dijaga. Jangan pernah engkau meremehkan sesama manusia. Nggih Mbah Yai. Jadi penerima tamu lagi habis subuh sampai maghrib. Nggih Mbah Yai, matur sembah nuwun. Akhirnya santri niki girang lagi, seneng lagi. Jumat berikutnya beliau datang lagi. Jadi penerima tamu lagi. Habis subuh sudah jadi penerima tamu. Ada tamu kendaraannya mewah, dicium tangannya. Jangan-jangan ini Nabi Khidir. Ada orang yang baunya harum, pakaiannya bersih, dicium tangannya. Tapi kenapa? Entah karena lelah, entah karena apa, santri ini jam 10 pagi tertidur di kursi depan Kiai. Di kursi depan rumah Kiai tertidur. Bangun-bangun, nek coro Jenogoro ngelilir-ngelilir jam setengah 12 Pak. Tahu-tahu di situ ada di terasnya Mbah Kiai, ada seseorang yang membawa anjing dua naik ke terasnya Mbah Kiai. Air liurnya anjing ini ketes-ketes, otos-kotos di terasnya Mbah Kiai. Santri ini bangun Pak. Pak, jenengan nopo mboten nate ngaos Pak? Apakah panjenengan tidak pernah ngaji di madrasah Pak?
Ini belum adzan. Masih berapa menit lagi biasanya? 4 menit. Lanjut ya. Oke, lanjut. Tapi jenengan konsentrasi ngene iki. Memang zaman akhir niku repot Pak Kiai. Diteruskan wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Ketika Al-Qur'an dibaca suruh mendengarkan. Tapi Al-Qur'an dibaca iki sing maca ketoke dudu wong kok yo mik. Iki awake dengarkan sana apa dengarkan sini? Sini ya. Oke, muga-muga dimakfu. Pun Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak, iya nak, apakah Bapak nggak pernah ngaji di madrasah Pak? Nggak pernah ngaji di musola, di surau, di masjid? Lah kenapa nak? Ini anjing dibawa naik ke rumahnya Kiai. Iya nak, air liurnya ini najis Pak. Ini keringatnya najis, bekas tertempelnya kulitnya anjing dengan sesuatu yang basah najis Pak. Ini najisnya tidak hanya najis kecil, ini najis mughaladhah. Pangapunten nak, kalau kepingin sowan Mbah Yai, boleh nak saya masuk ke rumah Kiai? Pangapunten Pak, ini nanti kalau panjenengan masuk dan anjingnya dibawa, ini nanti nggak bisa suci rumahnya Kiai kecuali dibasuh dengan 7 air yang salah satunya dengan debu. Ini jenengan mlebete piyambak sendirian atau sama anjing? Pangapunten nak, kalau saya masuk ya harus bareng sama anjing karena saya nggak bisa berpisah dengan anjing ini. Pangapunten Pak, nggak usah bikin repot Kiai Pak. Ini mangke nek jenengan mlebet kabeh najis sedaya najis pun Pak, jenengan pangapunten estu mboten sak mlebet. Nggak boleh nak, nggak boleh. Ya sudah kalau gitu saya tak melanjutkan perjalanan. Sampai maghrib Bapak Ibu, sampai maghrib santri ini nggak dipanggil sama Mbah Kiai. Beliau sowan, Pak Kiai, apakah Nabi Khidir sudah datang ke sini? Sudah nak. Lah kok saya nggak dikasih tahu? Bagaimana saya mau ngabari jenengan le, Kang? Bagaimana sampai tak kasih tahu? Wong Nabi Khidir sampai usir. Loh, Nabi Khidir yang mana Pak Kiai? Nabi Khidir itu yang bawa anjing tadi nak. Nabi Khidir itu yang bawa anjing tadi. Santri ini bingung. Pak Kiai kalau angsal tangklet, apakah saya boleh bertanya Pak Kiai? Ya, monggo. Bagaimana mungkin Nabi Khidir ngemis? Bagaimana mungkin Nabi Khidir membawa anjing? Apalagi anjing najis. Saya sering baca-baca kitab kewalian Pak Kiai, di situ diterangkan bahwa salah satu syarat untuk menjadi wali itu harus mulazamah ala toharah, harus selalu dalam keadaan suci. Batal wudhu saja nggak boleh, apalagi membawa najisnya anjing. Mbah Kiai Pasuruan ini kata mbah saya nggak bisa nahan Pak. Seumur-umur Mbah Kiai Pasuruan ini nggak pernah marah. Ditanya seperti itu matanya merah menahan amarah, pipinya merah menahan amarah. Nah, jin Mbah Kiai, Nabi Khidir itu ngemis, Nabi Khidir tidak dosa. Nabi Khidir itu ngemis karena Nabi Khidir ingin menanggalkan semua derajat keduniawiannya. Biar Nabi Khidir menghilangkan izzatun nafsi, menghilangkan pangkat dunia. Ben ora ketok wong pangkat, ben ora ketok wong mulya, ora dosa ora apa. Kalau najisnya anjing bisa disucikan dengan debu dengan 7 kali basuhan, tapi najisnya hatimu dari sifat sombong, najisnya hatimu dari sifat meremehkan orang lain, itu tidak bisa disucikan walaupun dengan dibasuh air selaut. Masya Allah. Paham apa mboten niku? Maksudnya Kiai ini loh, tanya santri ini paham apa mboten kok sampean malah paham itu? Sing takok sampean itu sapa? Dari awal saya cerita Kiai sama santri toh. Nggih, Kiai ini tanya paham napa mboten? Oh nggih Mbah Yai, kula paham. Kok wong sing nang malah paham. Ini koyo ngene sampean. Jangan remehkan siapapun. Siapa tahu orang yang kita remehkan itu justru kekasihnya Allah. Indonesia Pak Bupati hari ini mengalami satu penurunan degradasi moral, yaitu mudah menghujat, mudah meremehkan, mudah mencibir. Gara-gara itu Presiden 0102 saling menanyakan, saling mencibir. Kalau nanti ada 10, 01, 02, 03, siapapun presiden kita, siapapun calon kita, tolong yang rukun. Allahumma amin.
Siapa tahu orang yang kita remehkan, orang yang kita cemooh, justru itu adalah orang yang dicintai oleh Allah. Pun Allahumma sholli ala Muhammad. Nek cara Jawa ngeten. Bu pangapunten bojo kula niku ayu, istri saya itu cantik. Pilihan saya pasti yang terbaik. Tapi saya nggak akan bilang nek bojone Pak Yai Mujahidin niku elek ngurawani aku. Boleh saya mengatakan istri saya cantik, tapi jangan loke, jangan katakan istri orang lain itu jelek. Mangkelne wong. Kalau Anda memilih calon presiden, seneng monggo, tapi jangan katakan calon orang lain itu jelek. Pun Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan remehkan siapapun di antara kita. Siapa tahu orang yang kita remehkan itu justru walinya Allah. Ini nanti saya punya kesempatan sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Jam 5. Betah jenengan? Ya terus sholat asar muning di. Menurut Pak Yai Saiful Anam, nanti kita sholat agak belakang nggak apa-apa. Sholat di awal itu boleh dan sangat sunnah muakkadah. Tapi mencari ilmu dan nanti kita tetap pulang dalam keadaan sholat, insya Allah lebih muakkadah. Setuju nggih? Dilanjutkan dulu nunggu azan. Kalau boleh agak lama, saya mau cerita tentang wali dari jalur pemerintah. Boleh. Karena seakan-akan yang jadi wali itu yang di belakang ini semua, yang di atas panggung semua. Pak Bupati kelihatannya seakan-akan nggak bisa jadi wali. Kata siapa? Siapa tahu keikhlasan beliau, dermawanan beliau, nyumbangnya saking akeh iso dadi wali ya ora ngerti. Kecuali nek tekotok ora nyumbang ya mbok. Ada satu kisah, saya menceritakan tentang Sultan Murad yang keempat, kekhalifahan Turki Utsmani, Sultan Murad yang keempat. Bapak Ibu, Sultan Murad itu punya kebiasaan, dan ini tidak hanya Sultan Murad, staf di bawahnya, semua pejabat di bawahnya, semua melakukan hal yang sama. Apa? Jamaah sholat isya di awal, setelah jamaah sholat isya melakukan sholat ba'diyah, kemudian sholat sunnah mutlak, kemudian itu tidur. Jadi pejabat-pejabat saat Sultan Murad menjadi seorang khalifah, presiden, pemimpin tertinggi negara, beliau menginstruksikan bawahannya tidur di awal waktu. Coro kene jam 8 sudah tidur. Jam 8 malam tidur. Untuk apa? Biar nanti nisful lail, jam 12 malam, setengah 1 para pejabat ini bangun, qiyamul lail, munajat sama Allah, mendoakan seluruh rakyatnya. Itu saat Sultan Murad jadi presiden. Sekarang bagaimana dengan pejabat di Sintang hari ini? Pak Polres, yo seperti itu ya. Alhamdulillah, mirip-mirip Turki berarti gini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mantap. Pak DPR, tapi aneh Bapak Ibu. Saat itu Sultan Murad nggak bisa tidur. Setengah 9 nggak bisa tidur. Jam 9 malam nggak bisa tidur. Jam 10 malam nggak bisa tidur. Nek bahasa Jawa Timur jenenge kancilen. Bahasa Indonesianya apa? Nggak bisa tidur itu bahasa Indonesianya apa? Insomnia. Ya kok kancilen itu bahasa Jawa. Ya nggak bisa tidur ngono ya. Mohai. Ini kenapa saya kancilen? Kenapa saya nggak bisa tidur? Menurut pemanggil Sultan Murad, kalau Sultan Murad berpendapat, kalau ada seorang pemimpin, baik bupati, DPR, Kapolres, Dandim, Kapolsek, lurah, kalau dia nggak bisa tidur, itu tanda ada kejadian besar terhadap daerah yang dipimpinnya, ada masalah. Tolong Pak Polsek, kalau jenengan nggak bisa tidur, tolong keliling Sintang ini Pak. Jangan-jangan ada kebakaran. Saman kok nggak bisa tidur, keliling 1 kali nggak ada kebakaran, tolong muter sekali lagi, jangan-jangan ada maling Pak. Kok jenengan pun muter 1 kali nggak ada kebakaran, 1 kali nggak ada maling, muter 1 kali lagi, kok nggak ada sesuatu apapun? Oh berarti ada orang Sintang yang selingkuh tapi nggak ngerti jenengan Pak. Itu ada kabar pokoknya. Sultan Murad yang ngoten, ini ada apa? Saya kok nggak bisa tidur? Saya harus keluar. Udah ada. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sampai mana tadi ceritanya? Sampai
Oh, pejabat. Pejabat nggak bisa tidur. Kalau ada pejabat yang nggak bisa tidur, itu tolong. Itu ilham dari Allah. Allah memberitahu kita lewat hati kita bahwa rakyat yang kita pimpin itu sedang ada masalah. Itu ilham. Begitu juga dengan Sultan Murad, ini saya nggak bisa tidur, berarti saya harus keluar dari kerajaan. Ternyata Sultan Murad keluar. Betul, ada kejadian, ada orang yang meninggal di pinggir got, Ya Allah. dirubung tiang kata, dikelilingi orang banyak. Yang ngelilingi ini, yang ngerubung ini orang-orang soleh, pakai jubah, pakai surban, pakai kopiah. Tapi tidak ada satupun di antara orang yang datang ini mau memegang, mau melihat jenazah ini. Sultan Murad datang, ini orang meninggal, kenapa nggak segera dimandikan? Ini ada orang meninggal, kenapa nggak segera disolatkan? Pangapunten Khalifah, kita ini orang soleh, kita ini orang baik. Sedangkan mayit niki Khalifah, wahai Sultan Murad, ini ahlul fusak. Mayit ini ahli membuat kerusakan. Beliau seorang pemabuk, dia seorang juga pemain zina, pezina. Biar ini digunakan pelajaran oleh orang-orang Turki di sini. Siapa yang suka mabuk, siapa yang suka berzina, sudah jenazahnya nggak usah ditajhiz, nggak usah dirawat. Tapi tolong teman-teman pemuka agama di sini, tolong ini jangan ditiru. Soalnya kita merawat mayit yang muslim, walaupun dia seorang fusak, walaupun pemabuk, walaupun pelacur, walaupun pezina, tolong kiai tetap datang, tolong tetap dimandikan, disolatkan. Sekali orang fasik ini nggak kita tajhiz, pangapunten, kiai nggak ada yang datang, ustadz nggak ada yang datang, karena yang datang, yang meninggal ini pelacur, yang datang ini pemabuk, yang meninggal ini pemabuk, kiai, ustadz nggak ada yang datang. Ini komplotannya kalau buat syariat baru tambah repot Pak Samba. Sudah, kiai nggak ada yang datang, ustadz nggak ada yang datang, kita mandikan sendiri saja, nggak usah pakai air, kita mandikan pakai khomer saja, repot zaman Pak. Dimandikan pakai arak. Ya sudah, daripada kiai nggak ada yang datang, nggak ada yang mau mensolatkan, langsung kita lempar saja, repot Pak. Makanya tujuan kita merawat, kalau ada orang yang fasik meninggal kita tajhiz, tujuan kita untuk menjaga syariat, itu saja. Pangapunten. Ya wis, nek sampeyan orang-orang soleh nggak mau tajhizul mayit, nggak mau memandikan dan mensolatkan, sudah kita bawa saja mayit ini kepada keluarganya. Siapa tahu ada sanak kerabatnya yang mau memandikan dan mau mensolatkan. Prajurit, cara sakniki tentara, polisi, siap Khalifah, ayo kita bawa mayit ini ke rumahnya, dibawa ke rumahnya. Ibu, pangapunten Bu, misal Bu jenengan umurnya 40 tahun, wanita yang usianya 40 tahun itu masih kelihatan cantik, ijek ketok ayu, nikah maneh yo jek payu. Duwe bojo senengane mabuk, duwe mojo senengane medok, suka melacur. Tahu-tahu bojone jenengan Bu, suami panjenengan meninggal mendadak, ngoten niku jenengan seneng apa susah? Lah kok guyu, seneng apa susah? Susah. Berarti jenengan wanita yang tidak punya pendirian. Duwe bojo pemabuk kok gak minta cerai. Sing seneng lah yo wong duwe bojo mati kok seneng. Ini aneh Pak. Prajurit ini datang membawa mayit, Khalifah memberi kabar, ibu, dalam Khalifah, suami panjenengan meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya hasrota, ya wailah, ya waliyallah. Aduh nelongso uripku, aduh rugi uripku, aku ditinggal mati waline Allah, aku ditinggal mati kekasihnya Allah. Sultan Murad janggal, ibu, dalam Khalifah. Orang satu kampung ini nggak ada yang mau memandikan, nggak ada yang mau mensolatkan. Kok panjenengan mengatakan suami panjenengan ini walinya Allah? Nggih Khalifah, estu Khalifah, garwa kula niki walinya Allah. Suami saya ini walinya Allah. Saya saksinya, Allah saksinya, wa kafa billahi syahida. Apa yang dilakukan suamimu wahai ibu? Kok sampean mengatakan bahwa ibu mengatakan suami panjenengan itu walinya Allah? Khalifah, suami saya itu tiap hari kerja Khalifah. Ibarat setiap hari suami saya ini dapat 300.000, ini dibagi 3. Yang 100.000 untuk kepentingan saya, kebutuhan saya setiap harinya. Lah yang 200.000 ibu,
Yang 200.000 ini dibagi dua khalifah. Yang 100.000 beliau suami saya ini habis maghrib beliau bawa jerigen. Kemana? Ke warung yang menjual khamr, ke warung yang menjual minuman keras. Untuk apa? Ya beli 100.000 dapat satu jerigen. Ketemu sama tetangganya yang suka mabuk-mabukan. Pak, beli minuman keras toh Pak? Iya. Ayo minum bareng sama aku. Iso joinan. Neng kono delik tempatnya tersembunyi. Enggak, ini buat saya sendiri. Bareng-bareng lo Mas, enak. Enggak, ini buat saya sendiri. Medit Pak, medit. Ya wis ngoten, mantuk Pak. Mantuk pulang. Tetangga kanan kiri, ya Allah, usia segitu masih seneng mabuk. Tiap hari bawanya minum-minuman keras. Sampai rumah khalifah, pintu dikunci, jendela dikunci. Enggak ada yang tahu kecuali hanya saya sama Allah. Minuman keras satu jerigen ini dibawa ke belakang rumah, dibuang di got belakang rumah. Beliau mengatakan, Bu, alhamdulillah Bu, malam ini kita bisa menyelamatkan orang-orang Islam, bisa menyelamatkan beberapa orang Islam untuk tidak meminum arak ini. Lah terus, sing 100.000 digawe nopo Bu? Yang 100.000 itu dibuat kepelacuran khalifah. Lokalisasi. Lokalisasi paham ya lokalisasi ya? Tempat orang perempuan apa itu loh, jualan serabeh, apem itu loh. Itu loh apa kalau di sini tempatnya? Iya nek Bojonegoro nggon purukan ngoten itu. Tapi pangapunten khalifah, mohon maaf datangnya agak malam karena hanya bawa uang 100.000. Kalau bawa uang 1 juta ya agak sore berangkatnya. Sampai di tempat pelacuran, suami saya mengatakan ada yang masih nganggur. Kulo Pak, kulo tasik nganggur Pak. Aku duit sakmene nduk, saya punya uang segini nduk, 100.000 mau Pak, nggak apa-apa, 100.000 nggak apa-apa, tak jual murah-murahan. Saya gimana Pak ini Pak? Yo jangan di sini, nggak enak sama temen. Lah kemana Pak? Ayo ikut saya pulang. Pulang Bapak Ibu, bawa wedokan Ibu, bawa perempuan pulang. Tetangga kanan kiri ngomong, Masya Allah, usia segitu tiap hari bawa perempuan, gonta ganti tiap hari bawa perempuan, apa rasanya rapor doa itu piye? Diam. Tetangga kanan kiri ngomong, diam. Sampai rumah khalifah, pintu dikunci, jendela dikunci. Pelacur ini dimasukkan ke dalam kamar, dikunci dari luar. Beliau tidur sama saya khalifah. Beliau mengatakan, alhamdulillah Bu, malam ini kita bisa menyelamatkan beberapa orang muslim untuk tidak berzina dengan satu pelacur ini. Sebelum subuh pelacur ini dilepaskan, dikasih uang tanpa disentuh. Kulon pun matur khalifah, Pak nek sampean ini terus Pak, kalau panjenengan seperti ini terus saya nggak boleh ngomong sama tetangga, saya nggak boleh menjelaskan sama tetangga. Sewaktu-waktu panjenengan kapundhut Pak, sopo sing gelem ngrumat, siapa yang mau memandikan mensolatkan? Yang Mbak matur Bu, nggak usah khawatir. Gusti Allah ora tau ngantuk, Gusti Allah ora tau sare, Allah nggak pernah tidur, Allah nggak pernah ngantuk. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Sewaktu-waktu Bu aku meninggal, Sultan Murad sendiri yang akan datang. Sewaktu-waktu aku yang meninggal, Sultan Murad yang memandikan, yang mensolatkanku. Mendengar ini, Sultan Murad ini menangis, membuat surat rekomendasi, membuat surat instruksi. Semua pejabat saat itu, qadhi, amir, hakim, cara saiki polisi, tentara, bupati, gubernur, semua wajib datang mensolatkan jenazah mayit ini. Semua jutaan manusia datang. Jangan remehkan siapapun orang yang kelihatannya hina dina. Siapa tahu orang yang kita remehkan itu justru wali nih Gusti. Tapi tolong untuk bapak-bapak, tolong cerita ini tolong jangan dipraktekkan. Ini kalau dipraktekkan repot Pak. Pergi pulang bawa perempuan. Pak, lah kok bawa perempuan? Wali kok. Wali, kamu nggak ngaji di Nur ala Nur kemarin? Itu loh wali. Wali kok cerita-cerita. Wali ku konangane nek wis mati. Satu, jangan pernah meremehkan amal ibadah walaupun kelihatannya kecil. Dua, jangan meremehkan dosa walaupun kelihatannya kecil. Tiga, jangan meremehkan siapapun manusia di antara kita. Siapa tahu manusia yang kita meremehkan adalah kekasihnya Gusti Allah, walinya Allah. Yang keempat, tahun baru ini mengajarkan tentang muhasabah tadi, tentang bagaimana kita harus menjadi orang yang lebih baik.
Dengan cara bagaimana? Dengan cara memuliakan orang lain walaupun kelihatannya hina. Yang keempat, wa katamal mauta fil umri. Allah merahasiakan kematian pada umur yang keberapa. Bapak Ibu, bertambahnya tahun bukan berarti bertambahnya umur kita, tapi hakikatnya berkurangnya umur kita. Allah merahasiakan kematian pada umur yang keberapa. Untuk apa? Agar kita selalu siap cawes-cawes sak wayah-wayah mati. Kita nggak tahu nanti pulang ada yang mati, kita nggak tahu. Karena kematian itu nggak peduli waktu. Likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Pernah beberapa kali, pangapunten Pak Bupati, beberapa kali saya pengajian seperti ini, ada di salah satu masjid di Bojonegoro, seingat saya desanya Wadang, Kecamatan Ngasem. Itu seperti ini Pak, pengajian. Ada orang di depan, itu ketika semua tertawa, dia diam dulu. Semua serius memandang ke depan, dia diam. Pengajian setengah jam, orang ini ambruk Pak, roboh. Ya Allah. Dipegang sama Pak Lurah. Ternyata Pak Lurah mengatakan, Pak Kiai pangapunten, ini sudah meninggal. Tak tanya siapa Pak Lurah itu, Mbah Mudin ngoten terus. Mbah Mudin itu sing tukang merawat jenazah. Mengerti Mbah Mudin ini sinten? Enggak ada di belakang ya, hati-hati ya. Tolong nek wayahe wong guyu melu wong guyu, nek wayahe wong serius melu serius, sing diluk wae kuwi, Pak. Itu kejadian yang pertama. Di Kabupaten Tuban saya pernah, tapi malam hari nggak siang, di Kecamatan Senori. Saya dari Pati, dari Rembang, dari Pati kemudian menuju Rembang sampai di Senori jam setengah 9. Panggung sudah ada, terpal sudah ada, semua lengkap, tapi anehnya nggak ada orangnya Pak. Ini pengajian jadi apa tidak? Sido ora pengajian. Tahu-tahu pangapunten jam setengah 9 malam itu saya dirangkul sama tukang syuting Pak. Karena biasanya saya kemana-mana di syuting, enggak kayak jadi ini syuting tenanan tuh lagi Pak. Syuting tenan iki yo. Ini kondang budu-budunan. Wah, dirangkul karo tukang syuting Pak. Pak Kiai. Nggih Mas. Panjenengan mboten diaturi, apa enggak dikasih kabar? Kabar nopo Mas? Itu Pak Kiai, ketua panitianya Pak Kiai. Tadi itu ikut ngusungi sound control, sound yang kecil-kecil ini namanya sound control. Habis jamaah sholat isya, ketua panitia ikut usung-usung sound control. Bareng ngusungi itu tahu-tahu sesek, Greta meninggal di atas panggung ketua panitianya. Ini ketua panitianya siapa ya? Pak Mujahidin, tolong nggak usah ikut usung sound ya. Ada kejadian ikut ngusungi sound meninggal. Memang kematian itu nggak peduli siapapun. Rakyat yo mati, pejabat mati. Wong biasa mati, kiai yo mati. Nggak peduli, anak kecil pantas, semua pantas. Orang sehat mati, orang sakit ya mati, nggak peduli Pak. Kata siapa? Kalau sehat ya umurnya panjang Pak Kiai. Kata siapa? Ayatnya nggak ada keterangan sehat sakit, ayatnya itu ajal. Kalau sudah waktunya mati. Ada kejadian orang Mantub itu salah satu kecamatan di Lamongan, pinggirnya Kembang Bali. Oh, ketua panitianya Mantub lagi ya. Ada orang Mantub punya sapi 10 Pak. Punya sapi 10, pakan sapinya itu habis. Pakan sapi ku nek cara kono jenenge damen, nek ngriki jenenge napa? Sama ya. Wis pokoknya pakan sapi. Orang ini punya truk, ketika pakan sapinya habis ngomong sama tetangganya, "Lek, eneng ngopo Mas? Pakan sapi ku entek, Lek." Lah terus Bojonegoro panen. Ayo ambil pakan sapi di Bojonegoro, nanti kita ambilnya bareng-bareng, nanti damennya, pakan sapinya kita bagi separuh. Oh nggak apa-apa Mas. Langsung ke Bojonegoro ngusungi damen, bareng sudah penuh ditali, bareng sudah penuh, sudah ditali, 2 orang sopir sama kernet rokokan Pak, rokokan jedas. Kata yang masih muda, yang sopirnya, "Lek, apa Mas? Timbang rokokan di bawah, Lek, ini nanti sampai Lamongan ke Dalon, ke Malaman. Lah piye toh Mas? Ayo kita naik saja di atas truk,
nanti rokokan di atas sambil tak pancal, sambil nanti kita jalan, nanti sampai Lamongan biar tidak terlalu kemalaman. Ya mas, nggak apa-apa, rokokan yang dulu Pak, wong loro rokokan. Ngobrol ngalor ngidul, ditanya masih nyambung, sampai Sumberjo, ditanya sopirnya ini, nanya kernetnya ini nggak nyambung. Kata sopirnya paling turu, paling tidur. Sampai Mburno, ada jalan yang agak lebar, kendaraan sepi. Sopir niki melengai kernet Pak. Ternyata baru kita dipelengai, dilihat rokok ini ngecosangan Pak. Ya Allah. Lek. Rokokmu loh, lek, rokokmu. Ternyata rokok durung mati Pak. Wong wis mati Pak. Hati-hati sing rokokan lho ya. Oh ya wong wayang rokokan mati iku. Ya ora usah dibuat langsung ayo. Ini memberi contoh bahwa kematian itu datang kepada siapapun dalam keadaan apapun. Ketika sudah datang ajal, pasti kematian akan datang. Terus kapan kematian kita dirahasiakan oleh Allah? Pertanyaannya sekarang begini, kenapa harus ada kematian? Bapak Ibu, kematian itu hanya satu ungkapan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh, ju'ila lakumul abadu illal intiqal. Kalau kalian sudah dijadikan oleh Allah, sudah diciptakan oleh Allah, sebenarnya kalian diciptakan dalam keadaan abadi. Orang itu sekali hidup nggak pernah mati. Lah kemarin kok ada apa? Ada kabar kematian, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Oh, itu sebenarnya perpindahan alam dari alam satu ke alam yang dulu. Di zaman azali Bapak Ibu kita hidup di alam arwah. Setelah kita hidup di alam arwah, pindah ke alam kandungan, alam rahim. Setelah kandungan, lahir kita di alam dunia. Setelah di alam dunia, sebentar lagi kita akan pindah di alam kubur, alam barzakh. Kenapa harus ada perpindahan? Karena untuk menyempurnakan nikmatnya orang mukmin. Jadi dunia yang kita tempati dari satu perpindahan ke perpindahan yang lain itu semakin sempurna, semakin sempurna. Kalau alam arwah hanya Allah yang tahu. Alam kandungan, Bapak Ibu pangapunten, alam kandungan ini sempit atau luas? Sempit. Sempit atau luas? Sempit. Bagi yang di dunia melihatnya sempit, bagi yang mengalami di alam kandungan luas. Iso bal-balan, iso jungkir wale, iso gulung tanek sampai 9 bulan. Ada yang tidak mau keluar kalau tidak dibedel Pak. Sampai 10 bulan baru dioperasi. Lahir di dunia, pangapunten, dunia ini sempit atau luas? Sempit. Bagi orang yang ada di alam kubur melihat panjenengan itu heran. Kok betah ning alam dunya rekosane kaya ngono? Direwangi melek dalu bakulan sayur, mangan sego sak piring polae ra kaprah. Ini Pak Bupati paham nggak ya? Paham, Masya Allah. Kita lo enaknya di dunia apa coba? Cari makan sesuap nasi sak piring, Masya Allah, kerja keras banting tulang. Kita pangapunten di dunia buat rumah seperti ini, buat toko seperti ini, Masya Allah, sudah polai karu-karuan. Kita mati Bu nanti, Masya Allah, dibuatkan oleh Allah. Yang penting bawa dua, iman dan amal soleh. Nggak usah ada rekoso, nggak ada kesulitan di alam kubur bagi orang mukmin. Kita dibuatkan istana yang megah, diberi kebun madal basori sebatas mata memandang. Ning alam kubur niku enak bagi wong mukmin Pak. Gak ono bojo cerewet, gak ono moro tua judes, gak ada tetangga yang suka komentar seperti netizen. Kaya cepet diarani mek tuyul, ora sugih-sugih wong kok gak berkembang. Hidup di dunia, ad-dunya darul bala, dunia ini rumahnya kesulitan. Wal akhiratu darun ni'am, akhirat dimulai dari alam barzakh itu rumah kenikmatan. Bapak Ibu pangapunten, Sayyidina Khalid bin Walid pernah mengatakan, malam terindah bagiku adalah malam kematianku. Malam yang aku nantikan adalah malam di mana aku bertemu dengan Tuhanku.
para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para tabi'in, ketika mereka sakratul maut, mereka senang karena akan bertemu dengan Allah, senang bertemu dengan Rasulullah, senang bertemu dengan amal soleh. Orang-orang mukmin itu arep mati seneng, masya Allah, arep ngunduh amale. Para nabi, para rasul, para kiai, para wali pun ngrasake nek ning alam kubur niku enak. Jenengan mboten pengin jajal 2 minggu saja. Kok modelnya kok rada anu ngene ya modelnya. Bapak Ibu pangapunten, dunia ini perantauan. Akhirat itu kampung halaman. Orang kalau merantau pulang ke kampung halaman, kira-kira seneng apa mboten? Seneng. Jenengan orang Kediri merantau di Sintang, kira-kira pulang ke Kediri seneng apa mboten? Seneng. Hanya 2 orang yang nggak seneng. Siapa? Orang yang nggak punya bekal. Orang duwe sangu. Terus yang nomor loro wong sing kakean polah. Dadi lunga ning Sintang perkara gondol bojone mong. Engko kon balik ra ngarah wani, Pak. Dunia ini perantauan, akhirat kampung halaman. Bagi orang mukmin, masya Allah, kalau mau meninggal itu seneng, alhamdulillah, alhamdulillah, seneng karena akan ngunduh amale. Allahumma amin. Sampai kok gak percaya, Bu, pangapunten. Jenengan umpama Bu sama Allah dikasih umur panjang, Allahumma amin. Kesehatan, Allahumma amin. Terus jenengan sama Allah dikasih umur panjang, kira-kira jenengan minta umur panjang berapa? 50 kurang apa mboten? Kurang. Swidak kurang. 70 kurang. 80 kurang. 90 kurang aja. 100 pas, Mas. Ingin umur 100, Pak. Bu, jenengan umur 100 arep me opo sampean? Usia 100 itu ngilonan wedi. Iki sapa? Kulit sudah keriput, gigi sudah habis, tenaga sudah hilang. Terus arep me opo sampean umur 100? Turu wis ora, tanah mangan wis ora, enak lungguh sak lungguh wis ora genah. Iki sing sulku-sulku ra wis kena asam aurat lho. Asam aurat. Terus sampe opo umur ning alam dunya suwe-suwe. Makanya Allah memberi akhirat, memberi alam akhirat untuk balasan kepada orang-orang mukmin ning akhirat iku uwena. Allahumma amin. Sampeyan kok gak percaya pun ngeten-ngeten. Kok wedi mati modele sampean. Ngeten-ngeten. Kematian itu bagi orang mukmin harus dinikmati karena itu sudah keniscayaan, Pak. Ngeten, Bu. Yang hadir di sini semua orang muslim, orang mukmin ya. Kira-kira orang muslim, orang mukmin kalau meninggal nanti tempatnya di surga atau neraka? Insyaallah. Surga. Yakin? Man qala la ilaha illallah mukhlishan bi qalbi dakhala jannah. Barang siapa seumur-umur hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, hatinya ikhlas, bukan karena harta, bukan karena jabatan, bukan karena paksaan, dia mukmin dengan seikhlas-ikhlasnya hati, la ilaha illallah, dakhala jannah, maka orang itu masuk surga. Allahumma amin. Berarti kesimpulannya orang mukmin kalau mati nanti masuk. Yakin? Pertanyaannya satu, mampir dulu apa tidak? Mampir kemana? Lah kok pede sampean? Lah wong ngaji dari awal sampai ke sini tuh diajak bareng-bareng masuk surga. Sampean kok pengin mampir neraka? Ngeten-ngeten. Kalau ada orang mukmin nanti mampir neraka, itu bukan karena Allah benci, bukan. Bukan karena Allah geteng karo orang mukmin, bukan, tapi karena Allah cinta sama orang mukmin, makanya diampirkan neraka. Lu katanya di neraka itu disiksa Pak Kiai. Bagaimana mungkin? Hubungannya siksa dengan cinta apa? Wong namanya cinta kok disiksa? Ngeten-ngeten. Bapak Ibu pangapunten, kalau saya personifikasikan surga seperti lemari yang anyir geris, yang baru. Itu kira-kira yang dimasukkan ke lemari ini baju yang sudah bersih setrikanan limit atau baju yang kotor penuh debu? Bersih. Yang bersih, yang kotor dinapake, dicuci. Sampai ada baju kotor mau dimasukkan ke lemari dicuci. Ini nyuci ini perkara cinta atau perkara benci? Cinta. Cinta ini loh.
baju ini mau tak masukkan lemari, tapi sayang kok kotor, ducek, gak resik-resik, giep loh ki, gak resik-resik, diitek-itek, masih belum bersih, masukkan mesin cuci, diusap nih mesin cuci, gak resik-resik, kasih Soklin, Baiklin, diperes, habis diperes terus dipeme, dijemur, habis dijemur terus disetrika, habis disetrika dimasukkan, jenengan benjing yang ngotong, plek ngotong. Setrika. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Besok orang-orang yang bertakwa sama Allah digiring bareng-bareng masuk surga. Jadi besok masuk surga itu tidak infirad, tidak sendirian. Besok masuk surga itu bareng-bareng. Zumara. Makanya kenapa ada sholat jamaah? Ya biar kita bisa bareng-bareng sama imamnya. Kenapa ada PCNU? Ya karena biar kita orang NU bareng-bareng masuk surga sama kiainya. Itu jenenge ada pemimpin. Contoh-contoh pangapunten. Masjid di sini itu namanya masjid apa, Pak? An-Nazirin pakai zot atau zot An-Nazirin. Imamnya siapa? Pak Kiai Mujahidin. Pak Kiai Haji Mujahidin itu besok di Mahsyar itu bawa bendera tulisannya An-Nazirin. Di depan mau kiai pemimpin, makmumnya yang sholat jamaah di belakang, yang ikut tahlil bareng di belakang, yang ikut sholawat bareng di belakang, yang ikut ngaji bareng di belakang, dipimpin sama Pak Kiai Mujahidin. Mujtahidin. Pak Kiai Mujtahidin nanti diperiksa pertama kali. Diperiksa, alhamdulillah amal catatan kebaikannya lebih banyak, Allahumma, dosa-dosanya diampuni, Allahumma, masuk surga. Makmumnya yang ikut sholat jamaah ikut masuk surga, yang ikut ngaji ikut masuk surga, Allahumma. Ada orang teriak